Soal yang pertama adalah, suatu hubungan dapat melakukan hubungan internasional manakala, jawabannya adalah, manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh orang lain. Apa perbedaan de facto dan de jure? De facto merupakan bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lainnya, sedangkan de jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain. Soal yang ketiga, apa ada satu negara yang tidak mau saling bekerja sama antar satu sama lain, atau apakah ada satu negara yang tidak memiliki hubungan internasional? Jawabannya adalah tidak ada negara yang tidak memiliki hubungan dengan negara lain, karena dalam mewujudkan cita-cita suatu negara memerlukan negara lain untuk memenuhi cita-cita tersebut. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan propaganda dan lobby dalam sarana hubungan internasional. Jawabannya, lobby suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Propaganda suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Apa dampak positif dan negatif dalam hubungan internasional? Dampak positif, kebutuhan negara akan mudah terpenuhi, dan dampak negatif, kebudayaan suatu bangsa perlahan akan terkikis. Jawabannya, sebagai negara yang berlandasan hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Dikutip dari situs resmi Pemerintahan, Pendidikan, dan Kebudayaan RI, peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia adalah amanat pembuka Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Walaupun harga untuk hidup damai pada kenyataannya masih menjadi impian yang sulit bagi sebagian bangsa, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu hubungan internasional, dua, organisasi internasional. Perkenalkan, nama saya Cecep Nurrahman. Saya akan menjawab soal nomor 7. Apakah Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia? Apa saja perannya? Indonesia juga sangat berperan aktif dan langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam proses ini, Indonesia berperan aktif pada saat menjaga keamanan PBB. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda untuk membantu tugas dalam misi perdamaian PBB di negara-negara yang terjadi konflik. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia: 1. Mengirim kontingen Garuda Indonesia. 2. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya, yakni bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi populer terdirinya gerakan non-blok GNB. 3. Ikut secara aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja dan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting bulan Juli 1988. 4. Hubungan internasional. Apa tujuan hubungan internasional selain memuat ketertiban dan perdamaian dunia, dan bagaimana tugas itu terbentuk? Baik, jawabannya adalah hubungan internasional juga bertujuan untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. Selain itu, hubungan internasional juga bertujuan untuk membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri, serta mempelajar sebuah hubungan ekonomi antar negara. Tujuan tersebut dapat terbentuk dengan adanya kerjasama internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab nomor 9. Mengapa hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang meledak? Karena ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab.
Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Jelaskan makna dari ketiga konsep hubungan internasional yang sering dianggap sama dan dipermasalahkan. 1. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. 2. Hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalani oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatan. 3. Politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tidak beberapa atau semua negara, serta politik internasional antar negara maupun dengan antar negara dengan organisasi internasional. Saya akan membacakan soal nomor 11 dari kelompok 3. Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Hubungan internasional merupakan hal yang penting untuk Indonesia sebab hubungan ini dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Melalui hubungan ini, Indonesia bisa menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pada dasarnya, hubungan internasional merupakan hal yang penting untuk Indonesia, sebab hubungan ini dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Melalui hubungan ini, Indonesia bisa menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Sarana-sarana internasional meliputi apa saja? Sarana-sarana internasional meliputi 1. Diplomasi, 2. Propaganda, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Kekuatan militer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 14, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. 1. Sumber daya manusia tidak merata. 2. Mewujudkan kepentingan nasional. 3. Saling meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara. 4. Meningkatkan kedamaian di suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 15. Apa manfaat hubungan internasional di bidang politik? 1. Pemerintah dapat membangun reputasi internasional dengan baik. 2. Pemerintah dapat membantu membangun hukum bagi warga negara yang ada di luar negeri. 3. Pemerintah dapat membangun kerjasama regional dan internasional dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya ialah bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan. Sebutkan faktor-faktor perlunya kerjasama dalam membentuk hubungan internasional. 1. Mempermudah dalam bertransaksi ekonomi antar kedua negara. 2. Membina hubungan baik antar negara. 3. Kerjasama yang menguntungkan. 4. Mempererat tali persaudaraan antar negara. Apa arti penting tentang adanya hubungan internasional antar negara? Hubungan dan kerjasama antar bangsa itu timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata. Hubungan antar negara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai arti penting hubungan internasional, yaitu 1. Mengembangkan penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi. 2. Membangun solidaritas dan saling menghormati antar negara. 3. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia. 4. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain. Apa yang dimaksud dengan bilateral, regional, dan multilateral? Bilateral adalah hubungan yang melibatkan dua negara, regional adalah hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara ASEAN.
Apa tujuan diselenggarakannya pembangunan hubungan internasional? 1. Untuk menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan sebuah perdamaian. 2. Untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. 3. Untuk menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Irawan dari kelas 11 IPS 1 akan membacakan jawaban pertanyaan nomor 25. Untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia, untuk menjalani hubungan internasional antar negara yang bersangkutan, untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sarana internasional meliputi apa saja? Sarana internasional diantaranya diplomasi, propaganda, ekonomi, sosial, dan budaya, dan kekuatan militer. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan de facto dan de jure? Pengakuan de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala akibatnya. Pengakuan ini dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dengan hukum internasional. Pengakuan de facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang telah memenuhi unsur konstitutif yang dapat mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Prayoga dari kelas 11 IPS 1 akan membacakan jawaban tugas PKN. Apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral? 1. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dijalin oleh dua negara atau lebih. 2. Kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. 3. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang terjalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Cukup sekian dan terima kasih. Apa yang dimaksud dengan hubungan internasional? Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Apa sih hubungan internasional itu dan mencakup apa saja hubungan tersebut? Hubungan internasional atau hubungan antar negara merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Apakah setiap negara berdamai seluruhnya? Mungkin tidak seluruhnya negara berdamai, tetapi di negara Indonesia, perdamaian merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari tujuan tersebut, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia, dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Dengan negara mana saja Indonesia menjalin hubungan internasional? Indonesia menjalin hubungan internasional dengan negara Singapura, Arab Saudi, hingga negara Cina. Dan apakah harus setiap negara memiliki hubungan internasional? Ya, setiap negara harus memiliki hubungan internasional, dikarenakan menjalin hubungan internasional dapat menjaga perdamaian dunia dan juga memenuhi kebutuhan negara satu sama lain. Assalamualaikum, saya akan menjawab pertanyaan nomor 33. Kerjasama antara Indonesia dan negara lain di dunia ini mutlak diperlukan dan dikembangkan sebab
Dengan adanya hubungan antara Indonesia dengan negara lain, maka kebutuhan atau keperluan yang tidak dimiliki oleh Indonesia akan terpenuhi dengan adanya hubungan kerjasama tersebut. Terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan, bagaimana caranya supaya dapat menjalankan kehidupan yang demokratis. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip. Salah satunya adalah membiasakan diri untuk sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, serta selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 34. Untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia untuk menjalin hubungan internasional antaranya negara yang bersangkutan. Terima kasih. Memenuhi kebutuhan hidup seperti pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Apakah harus setiap negara memiliki hubungan internasional dengan negara lainnya? Jawabannya adalah suatu negara perlu mengadakan hubungan internasional karena keinginan suatu negara untuk bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja yang termasuk contoh hubungan internasional. Hubungan internasional adalah sebuah bentuk kerjasama antara satu negara dengan negara lain di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Hubungan internasional dibedakan atas 3 jenis, yaitu hubungan bilateral, hubungan multilateral, dan hubungan regional. Contoh hubungan internasional, hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di bidang agama, dan hubungan bilateral Afghanistan dan India di bidang pendidikan. Begitupun Sri Lanka dan Cina di bidang wisata dan ekonomi. Hubungan bilateral Singapura dan Indonesia di bidang ekonomi dan industri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang saya dapat dari teman saya. Pertanyaannya adalah, dalam membina hubungan dengan negara lain, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Apakah yang dimaksud dengan politik bebas aktif tersebut, dan apa contoh nyata penerapan politik tersebut? Bebas berarti bangsa Indonesia mempunyai hak yang penuh untuk menentukan sikap dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, termasuk dalam menentukan hubungan internasional. Sedangkan aktif berarti Indonesia ikut berperan aktif dalam usaha menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik bebas aktif Indonesia merupakan sikap Indonesia yang menentukan jalannya sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak blok barat dan blok timur, dan berperan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Pada dasar politik bebas aktif, Indonesia memposisikan dirinya sebagai subjek dalam pengambilan keputusan hubungan luar negeri dan tidak dapat dikendalikan oleh kepentingan politik negara lain. Landasan politik bebas aktif Indonesia adalah Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar negara yang berisi tentang pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk juga politik luar negeri. Salah satu contoh politik bebas aktif Indonesia yaitu membantu negara lain yang sedang tertimpa musibah seperti di Libanon. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke Libanon untuk menjaga perdamaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 19. Apa yang mungkin terjadi apabila sesama negara tidak menjalin hubungan internasional? Yang akan terjadi adalah 1. Negara tersebut akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Kedua, negara tersebut akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Ketiga, lebih sulit untuk berkembang dan memajukan bangsanya layaknya dengan negara lain. Keempat, tidak akan mendapat bantuan internasional apabila negara tersebut mengalami bencana alam atau semacamnya. Kelima,
tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan negara lain di dunia, sehingga informasinya cenderung terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya. Pertanyaannya adalah, jelaskan kaitan antara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan isi dari pembukaan UUD 1945. Jawabannya adalah, kaitan antara pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan isi dari pembukaan UUD 1945 adalah pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia merupakan implementasi dari salah satu poin dalam alinea pertama, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan menggunakan politik luar negeri bebas aktif berarti Indonesia bebas dalam menentukan sikapnya atas permasalahan internasional yang ada menurut kebijaksanaannya dan tidak berpihak pada salah satu kekuatan dunia secara aktif. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam menjalani hubungan internasional untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sebutkan dan menjelaskan faktor-faktor perlunya kerjasama dalam hubungan internasional. Jawabannya, nomor 1, sumber daya alam dan manusia yang tidak merata antar negara. Nomor 2, mewujudkan kepentingan nasional antar nasional. Nomor 3, saling meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar negara. Nomor 4, meningkatkan kedamaian di suatu negara. Sekian. Apa sifat dari hubungan internasional? Jawabannya adalah persahabatan, persengketaan, permusuhan, dan peperangan. Tujuan diselenggarakannya hubungan internasional adalah untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara, untuk menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian, untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. Diplomasi merupakan salah satu sarana hubungan internasional yang bertujuan. Jawabannya adalah, tujuan dari diplomasi adalah untuk menciptakan perdamaian. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Jika diplomasi tersebut gagal, maka akan terjadi peperangan. Diplomasi tersebut merupakan suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan de facto dan de jure? De facto merupakan pengakuan yang berdasarkan fakta keberadaan negara, dan de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala akibatnya. Apa makna bebas dalam pengertian sistem politik luar negeri yang bebas aktif? Jawab. Makna bebas dalam sistem politik luar negeri yang bebas aktif adalah bebas dari ikatan-ikatan apapun dari kekuatan dunia yang saling bertentangan, tak memihak kepada blok barat maupun blok timur. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk apa? Jawabannya, ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Apakah peran penting Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Jawab, salah satu peran pentingnya yaitu ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan dengan meminta bantuan dari negara lain. Izin menjawab pertanyaan yang diberikan. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai hubungan internasional. Pertanyaannya, apa hubungan internasional itu? Hubungan internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan internasional. Secara umum,
Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nama saya Ripa Sopiani dari X1 MIPA 1, saya dari kelompok 8, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Apakah ada contoh pada hubungan sarana-sarana internasional? Jawabannya ada. Yang pertama, diplomasi, yang kedua, propaganda, yang ketiga, ekonomi, sosial, budaya, dan yang keempat, kekuatan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang diberikan oleh teman saya. Pertanyaannya adalah, ada yang dinamakan dengan asas keterbukaan. Mengapa dalam hubungan internasional asas keterbukaan penting dan mengapa harus ada? Jelaskan. Jawabannya, karena asas keterbukaan sangatlah berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa yang perlu dilakukan keterbukaan dari kedua belah pihak, sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham akan manfaat dan hubungan yang akan atau telah dilakukan. Adapun asas keterbukaan ini dapat mendorong iklim yang kondusif bagi perkembangan hubungan antara bangsa, dikarenakan dapat saling mengisi kekurangan, saling meningkatkan kepercayaan, dan saling memberikan masukan yang konstruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan de facto dan de jure? De facto merupakan pengakuan yang berdasarkan fakta keberadaan negara. De jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain menerapkan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apa yang dimaksud dengan bebas dan aktif dalam pernyataan tersebut? Baik, izin menjawab. Bebas di sini adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia manapun, baik itu blok timur maupun blok barat. Sedangkan aktif di sini, Indonesia aktif berpartisipasi menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud konsepsi hubungan internasional oleh para ahli seiring dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri? Jawab, hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan, atau peperangan. Menurut Tulus Warsito, hubungan internasional yakni suatu studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Jeremy Bentham yang mengungkapkan bahwa hubungan internasional yaitu suatu ilmu yang merupakan sebuah kesatuan disiplin dan punya ruang lingkup serta suatu konsep-konsep dasar. Dengan kata lain, hubungan internasional seringkali disamakan oleh para ahli sebagai politik luar negeri, hubungan antar bangsa, atau politik internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 4. Sebutkan sarana-sarana internasional. Sarana-sarana internasional meliputi 1. Diplomasi, perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. 2. Negosiasi. Negosiasi perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. 3. Lobby, suatu kegiatan politik yang memengaruhi satu sama lain. 4. Propaganda, suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. 5. Ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara.
6. Kekuatan militer. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Kekuatan militer yang kuat dapat menjadi modal dalam hubungan internasional. Iwan Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu apa tujuan dari hubungan internasional. Tujuan dari hubungan internasional yaitu untuk menjalin rasa saling pengertian antar negara dalam membina dan menegakkan perdamaian, serta menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. Intan Alivia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, bagaimana jika suatu negara tidak memiliki hubungan internasional? 1. Akan dikucilkan dari pergaulan internasional. 2. Sulit memenuhi kebutuhan. 3. Sulit untuk berkembang dan memajukan bangsa selayaknya negara lain. 4. Tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan negara lain di dunia sehingga informasinya cenderung terbatas. 5. Tidak mendapatkan bantuan internasional jika terjadinya bencana alam dan semacamnya. Ihsan Muhammad. Saya akan menjawab pertanyaan teman saya, yaitu kan Indonesia merupakan negara yang non-blok. Bagaimana jika Indonesia melakukan kerjasama dengan dua negara dan kebetulan negara tersebut bermusuhan? Gerakan non-blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuasaan besar apapun. Gerakan ini bermula pada tahun 1950-an sebagai upaya beberapa negara untuk menghindari toleransi dunia perang dingin. Kamilia Kuratu. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan sarana-sarana hubungan internasional. Jawabannya, 1. Diplomasi, perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. 2. Negosiasi, perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. 3. Lobby, suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. 4. Propaganda, suatu upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. 5. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. 6. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan jawaban kami. Jawab pertanyaan yang pertama, jelaskan arti penting adanya hubungan internasional antar negara. Jawabannya, dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia akan mudah tercapai. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu jelaskan pengertian politik luar negeri. Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu sebutkan asas-asas yang memikat dalam hubungan internasional. Asas-asas yang memikat dalam hubungan internasional yaitu 1. Asas teritorial, 2. Asas kebangsaan, 3. Asas persamaan harkat, 4. Asas kepentingan umum, dan terakhir asas keterbukaan. Dalam membina hubungan dengan negara lain, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Apakah yang dimaksud dengan politik bebas aktif tersebut dan apa contoh nyata peranan politik tersebut? Organisasi internasional. Internasional merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional dengan sukarela maupun atas dasar kesamaan, di mana tujuannya untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional, serta tujuan internasional yang memiliki sangkut paut dengan kepentingan berbagai bangsa dan negara. Untuk organisasi internasional diantaranya 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Organization. 2. Association of Southeast Asian Nations. 3. Uni Eropa, European Union. 4. Konferensi Asia Afrika KAA. 5. Asia Pasifik Ekonomi.
Cooperation APEC. Hubungan internasional. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Bentuk hubungan internasional diantaranya regional, hubungan antara negara-negara di suatu kawasan, multilateral, hubungan antara banyak negara di dunia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditunjukkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Apa yang dimaksud dengan regional, multilateral, dan bilateral? Jawabannya adalah hubungan antar dua negara disebut dengan bilateral. Hubungan suatu negara dengan sejumlah negara bersama disebut dengan kerjasama regional. Kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara disebut dengan kerjasama multilateral. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan tujuan dibentuknya hubungan internasional. Jawabannya, untuk mendapatkan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana jika hubungan internasional tidak ada? Apa dampaknya bagi negara kita? Jawab, jika tidak ada hubungan internasional, bangsa Indonesia tidak akan bisa menjalin persahabatan dan kerjasama antar negara lain. Salah satu dampaknya yaitu tidak akan adanya pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa sebab dan akibat jika Indonesia tidak ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Jawab, sebab melalui hubungan internasional dapat meningkatkan perdamaian nasional. Karena dalam perdamaian nasional, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Akibatnya, jika hubungan internasional tersebut tidak dilaksanakan, maka perdamaian nasional pun tidak akan terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rahmat Prasetyo, kelas IPS 2 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain, yaitu sebutkan salah satu asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara warga negaranya menurut resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970. Jawabannya yaitu asas teritorial. Asas teritorial dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas inilah suatu negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayah-wilayahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan yang dimaksud dengan hubungan antar negara. Hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Adanya hubungan antar negara disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya antar negara yang berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Yulianti dari kelompok 2. Sebutkan apa saja sarana-sarana yang meliputi hubungan internasional. Jelaskan. Jawabannya adalah 1. Diplomasi. Diplomasi merupakan segala bentuk kegiatan untuk menentukan tujuan dengan menggunakan kemampuannya untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Propaganda. Propaganda adalah usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. 3. Ekonomi, sosial, dan budaya. Sarana ekonomi digunakan oleh perwakilan diplomatik luas baik di masa damai maupun masa perang. Dalam masa damai bisa dalam bentuk perdagangan atau bantuan internasional. 4. Kekuatan militer. Sarana ini mampu memberikan kepercayaan diri suatu negara untuk menghadapi berbagai tekanan dan ancaman yang mungkin dilancarkan oleh negara lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Indonesia membuat kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif? A. Untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat, menggalang persaudaraan antar bangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.
Assalamualaikum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya adalah, dalam perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut, jawabannya adalah perjanjian liberal. Apa alasan konsepsi internasional oleh para ahli sering dianggap sama dengan konsepsi luar negeri? Yaitu karena mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Pertanyaan nomor 11. Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan diabadikan bagi kepentingan nasional. Pertanyaan nomor 12. Apa tujuan diselenggarakannya pembangunan hubungan internasional? Jawabannya, 1. Untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Untuk menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. 3. Untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. 4. Untuk menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. 5. Untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 6. Untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. 7. Untuk membuka peluang dalam pemasaran produk dari dalam negeri ke luar negeri. 8. Untuk memperlancar sebuah hubungan ekonomi antar negara. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Nur Fadil dari kelas 11 IPS 2. Saya akan membuat video untuk tugas mata pelajaran PPKN. Oke, di sini saya akan membacakan dulu soalnya. Tercantum pada alinea berapakah salah satu tujuan nasional Indonesia? Baik, saya akan jawab sekarang. Jawabannya adalah alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meka Puspita Lestari dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menjawab pertanyaan serta jawabannya. Pertanyaannya, apa arti penting internasional bagi Indonesia? Jawabannya, arti penting internasional bagi politik dan keamanan dan juga pendidikan sehingga Indonesia semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lestari kelas 11 IPS 2 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman saya. Pertanyaannya, apa perbedaan antara politik internasional dan politik luar negeri? Dalam politik luar negeri, negara dipandang sebagai tengah memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya negara lain. Dalam politik luar negeri, suatu negara menetapkan serangkaian tindakan yang ditujukan terhadap negara lain. Jadi, politik luar negeri hanya membahas bagaimana sebuah negara menanggapi serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan analisis kondisi internasional. Berbeda dengan politik luar negeri, politik internasional menitik beratkan pada dinamika tanggap-menanggapi antara dua atau lebih negara. Tentu saja, di dalam politik internasional juga dibahas masalah politik luar negeri, tetapi sejauh politik luar negeri tersebut menitik beratkan pada kondisi aksi-reaksi antar negara, jadi politik internasional merupakan aksi-reaksi tindakan antar negara bidang yang secara khusus membahas prinsip aksi-reaksi. Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5
Nomor 17. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dari asas hubungan yang didasarkan kekuasaan negara warga Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional. Nomor 18. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara titik-titik dan titik-titik oleh negara lain. Jawabannya adalah de facto dan de jure. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 19. Pertanyaannya adalah, apa tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawabannya menurut saya adalah, tujuan negara sendiri merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara Indonesia dibagi menjadi beberapa, yaitu tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Akan menjawab pertanyaan nomor 20. Menurut konsideran resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970, ada 7 asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional, yaitu 1. Setiap negara tidak melakukan tindakan ancaman berupa ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. 1. Tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu bangsa. 2. Tidak melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai. 2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai. Cara menyelesaikan masalah internasional tersebut dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrasi, dan penyelesaian yudisial. Ketiga, tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. Berdasarkan asas ini, tidak ada negara atau kelompok yang berhak mengintervensi negara lain mengenai urusan dalam dan luar negeri sebuah negara, baik itu intervensi secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan apapun. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu negara melakukan intervensi atau melakukan ancaman terhadap suatu negara, maka hal itu merupakan kejahatan dalam hukum internasional. Keempat, negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada Piagam PBB. Kerjasama internasional yang bebas dari diskriminasi perlu dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, serta untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh bangsa. 5. Persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Asas ini menegaskan bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk secara bebas menentukan nasibnya, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. 6. Persamaan kedaulatan dari negara. Asas ini menandaskan bahwa setiap negara mempunyai persamaan kedaulatan. Setiap negara mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam komunitas internasional tanpa membedakan keadaan ekonomi, sosial, politik, dan sejarah. 7. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban. Asas ini menegaskan bahwa setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban negara itu sesuai dengan Piagam PBB. Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Arti pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah untuk memperkuat jalinan kerjasama di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan pendidikan, sehingga negara Indonesia dapat semakin berkembang. Pada dasarnya, hubungan internasional itu sangatlah penting, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hubungan internasional mencakup banyak aspek,
misalnya aspek pendidikan dan ekonomi. Dengan adanya hubungan internasional yang baik dengan negara-negara maju, maka negara kita dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dengan melakukan program pertukaran pelajar, agar pelajar kita dapat belajar di negara maju atau di bidang ekonomi yang dapat membuka peluang untuk ekspor. Apa sebenarnya hubungan internasional itu mencakup apa saja hubungan tersebut? Hubungan internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih lembaga atau negara yang berhubungan dengan berbagai aspek seperti kebudayaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Apa tujuan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Indonesia berperan dalam menciptakan perdamaian dunia karena merupakan negara yang berlandaskan hukum. Selain itu, peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang juga tercantum pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar UUD RI tahun 1945 pada alinea keempat. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional karena adanya faktor-faktor jelaskan. Sumber daya alam dan manusia terletak merata antar negara. Semua negara saling bekerja sama satu sama lain dengan ekspor maupun impor. Mewujudkan kepentingan nasional antar nasional berupa kerjasama pada bidang politik hingga ekonomi seperti ASEAN. Saling meningkatkan kesejahteraan rakyat negara. Meningkatkan kedamaian di suatu negara, salah satu contoh yang bisa diambil adalah ASEAN. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Membentuk suatu negara Republik Indonesia yang terbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis, membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Membentuk satu hubungan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan seluruh negara di dunia. Saya Salwa Najwa Niawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya yaitu, sebutkan dan jelaskan asas-asas hubungan internasional. Baik, izin menjawab sebelumnya. Asas-asas hubungan internasional yaitu ada 5. Yang pertama ada asas teritorial, biasanya didasarkan oleh kekuasaan negara atas daerahnya. Suatu negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan bagi orang yang berada di wilayahnya. Yang kedua yaitu ada asas kebangsaan, diartikan sebagai kerjasama internasional dan didasarkan pada kekuasaan yang dilakukan setiap negara kepada elemen warga negaranya. Yang ketiga yaitu ada asas kepentingan umum, yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, agar dapat menyesuaikan diri dengan semua. Yang keempat yaitu ada asas persamaan harkat. Yang keempat yaitu ada asas persamaan harkat, didasarkan atas asas negara yang berdaulat. Hak dijunjung tinggi, harkat dan martabatnya agar terwujud persamaan derajat sehingga saling menghormati, menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada asas keterbukaan, berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa, perlu dilakukannya keterbukaan dan kedua belah pihak, sehingga setiap negara yang akan melakukan kerjasama paham akan manfaat antara hubungan yang telah dilakukan dan belum dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Rizka Nurul Fahmi akan menjawab pertanyaan tersebut. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Saya Rizky Muhammad Fauzi akan menjawab pertanyaan apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Jawabannya yaitu untuk memperkuat jalinan kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan keamanan, dan juga pendidikan sehingga Indonesia semakin berkembang, serta menjalin hubungan yang dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain?
Indonesia akan sulit berkembang dan akan dikucilkan, sehingga apabila terjadi bencana di negara kita, tidak akan ada negara lain yang akan membantu negara kita. Seberapa penting hubungan internasional dalam suatu negara? Jawabannya adalah hubungan internasional amat penting bagi suatu negara, karena diyakini bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri, terutama pada masa modern seperti sekarang. Dalam hal ini, dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia lebih mudah diciptakan. Arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Hubungan internasional merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, sebab dengan hubungan ini dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Melalui hubungan ini juga, Indonesia dapat menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Karena jika peran perdamaian tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diperkirakan? Jawabannya, suatu perdamaian terjadi apabila kedua negara yang melaksanakan perdamaian memiliki tujuan yang sama dan untuk saling membantu satu sama lain. Negara Indonesia juga seharusnya andil dalam perdamaian internasional karena Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Jadi seharusnya semuanya terlaksana seperti yang diperkirakan.